Kali ini pertanyaan kami lebih berat. 60 detik tidak akan cukup. Ayo mulai. Bisakah Al-Quran ditulis oleh manusia? Ada banyak contoh yang membuktikan Al-Quran adalah kitab suci sejati. Kamu dapat membuktikan secara ilmiah? Ada yang menolak bukti-bukti ilmiah dalam Al-Quran dan ada yang bilang bukti-bukti ini kesannya dipaksakan. Bagaimana menurutmu? Ada pertanyaan dari editor. Mukjizat dalam Al-Quran katanya sudah diketahui sejak zaman Sumeria dulu. Apa jawaban kamu? 60 detik untuk setiap pertanyaan. Kali ini pertanyaan kami lebih sulit. 60 detik pasti nggak cukup. Pada video sebelumnya kamu juga bilang gitu, tapi ayo mulai. Bisakah Al-Quran ditulis oleh manusia? Apa bukti Al-Quran adalah kitab suci yang sejati? Ada ratusan contoh yang bisa diberikan. Misalnya, yang paling tahu tentang HP pasti yang merancang HP. Benar kan? Begitu juga Al-Quran adalah sumber informasi paling akurat tentang alam semesta dan manusia. Makanya Al-Quran adalah kitab suci sejati. Banyak informasi mengejutkan tentang Al-Quran dari berbagai sudut pandang. Lihat saja mukjizat Al-Quran tentang hal gaib. Begitu banyak informasi yang sebelumnya tak diketahui tentang masa lalu dan masa depan. Retorika dan keindahannya yang begitu mengagumkan adalah bukti superioritasnya dibanding kitab manapun. Kitab lain tak ada yang seperti Al-Quran sejak berabad-abad ia diturunkan. Walaupun tebalnya 600 halaman, jutaan orang dari berbagai negara dan segala umur yang menghafalnya merupakan bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci sejati. Al-Quran juga diturunkan selama 23 tahun, tapi keutuhannya tetap terjaga dan isinya tetap konsisten. Bukti Al-Quran adalah kitab suci sejati. Satu lagi bukti, Al-Quran diturunkan kepada dan disampaikan oleh seseorang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Al-Quran tetap relevan pada setiap zaman untuk masyarakat manapun. Ilmu, petunjuk, dan solusinya selalu terbaik. Informasinya masuk ke akal, hati, dan jiwa dengan sangat meyakinkan dan memuaskan. Ada banyak bukti lagi. Sekarang abad ke-21, zamannya sains. Bisakah kamu memberikan bukti ilmiah dari Al-Quran? Mau ada data ilmiah atau enggak dalam Al-Quran, enggak masalah. Apa yang sudah disebutin tadi cukup sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci sejati. Orang nggak bisa menyangkal bukti-bukti ini, nggak bisa. Makanya Al-Quran sebagai kitab suci sejati sudah terbukti. Tapi jika Anda bertanya tentang info ilmiah, ada banyak. Sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Astronomi, anatomi, biologi, embriologi, semua ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengandung banyak tanda dan bukti untuk penemuan baru. Tolong beri satu contoh bukti ilmiah ini. Ada banyak contoh yang mengagumkan. Misalnya surat Az-Zariyat ayat 47. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan memang, kami yang meluaskannya. Perluasan alam semesta tak diketahui pada waktu itu. Yang diketahui adalah ia tak berubah, apalagi meluas. Bahkan pada zaman Newton. Baru pada tahun 1929 perluasan ini dikonfirmasi oleh teleskop Hubble. Fakta ini sudah dinyatakan Al-Quran sejak 14 abad lalu. Bukti bahwa dulu manusia tidak tahu tentang hal ini. Hanya Allah, pemilik kuasa atas alam semesta dan mengetahui segala isinya yang bisa menyatakan ini. Petunjuk ilmiah ini adalah tanda Al-Quran adalah kitab suci sejati. Ada yang menolak bukti-bukti ilmiah dalam Al-Quran dan ada yang bilang bukti-bukti ini kesannya dipaksakan. Mereka juga mengatakan bahwa ayat ini merujuk kepada keluasan kasih dan kekuasaan Allah. Bagaimana menurutmu? Berkata seperti itu berarti menolak lusinan bukti. Banyak lagi ayat-ayat seperti ini, bukan hanya satu. Apakah setiap ayat bersifat paksaan? Coba kita lihat tata bahasa Arab. Saya bisa menemukan artinya dalam bahasa Arab. Ausa, ini kata asalnya. Wasama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Musi'un, kata ausa datang dari akar ini. Luas maknanya, tapi ada yang tidak diketahui. Makna ini berlapis-lapis, jadi ada yang tidak diketahui. Ayat-ayat ini ada banyak makna. Ada makna yang tersurat dan yang tersirat. Jadi yang kita lakukan, selain menafsirkan dengan makna tersurat, menafsirkan dengan makna baru yang tersirat ketika berada pada zaman baru. Memang bisa terlihat maksa jika seseorang tidak mengerti makna yang tersirat beserta makna yang tersurat pada suatu zaman. Makna ayat-ayat Al-Quran berlapis-lapis, ini bukti relevansinya sepanjang zaman. Bagus jawaban Anda, tapi pertanyaan saya belum dijawab. Bagaimana dengan penafsiran keluasan yang saya sebut? Ya, keluasan ada banyak makna dalam ayat ini. Ketika menganalisis makna ini, mungkin saja maknanya adalah alam semesta yang meluas. Jadi bisa saja penafsiran keluasan dimaknai sebagai kekuasaan Allah yang meluas dan alam semesta yang meluas sekaligus. Seperti dibilang dalam ayat ini, bisa saja Allah bermaksud ada makna yang tersurat, jelas, dan ada yang tersirat, tersembunyi. Mereka yang berkata Anda menafsirkan makna secara maksa, tidak sadar bahwa ayat-ayat Al-Quran luas cakupannya dan berlapis-lapis maknanya. Ada pertanyaan dari editor, bisa saya baca? Silakan. Begini. Mukjizat dalam Al-Quran katanya sudah diketahui sejak dulu pada zaman Sumeria. Bagaimana menurut Anda? Hal ini sering ditanyakan. Pertama, info ini belum saya konfirmasi. Saya nggak tahu apakah ada bukti.
Tapi nggak masalah kalaupun ada. Apakah Al-Quran mengklaim bahwa info ini pertama kali disebut di dalamnya? Tentu tidak. Jadi yang penting adalah akurasi informasi dalam Al-Quran. Bisakah kita menolak kebenaran ini? Enggak. Walaupun informasi ini sudah disebutkan sebelumnya, nggak akan mempengaruhi akurasi Al-Quran. Lagian, kita percaya pada 124.000 nabi yang pernah diutus. Tentu saja, kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW juga memberikan informasi yang akurat. Tugas para nabi memang menyampaikan informasi yang benar. Jadi informasi yang sama yang disampaikan Al-Quran, gak ada masalah. Nggak mengurangi kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci sejati. Saya mau bilang lagi, ada sangat banyak klaim dalam sejarah. Apakah bisa dibilang bahwa Al-Quran hanya memilih klaim yang benar? Hanya yang maha mengetahui, yang dapat menilai benar atau salah. Kitab ini pasti dikirim olehnya, yang maha mengetahui segala masa. Lagi pula semua orang tahu Rasulullah SAW itu tidak bisa baca tulis. Jadi mustahil beliau bisa membaca aksara Sumeria. Padahal catatan Sumeria baru terbaca di kemudian hari. Jadi mengklaim bahwa info itu dicuri dari mereka hanyalah cara untuk menyangkal kebenaran. Kalau sains membuktikan hal lain di masa depan, bagaimana menurutmu? Ya, sains bisa berubah-ubah. Kita tidak bisa mengklaim sains menjawab secara pasti. Sains terus berubah dan berkembang. Al-Quran tidak. Hanya pengetahuan Allah yang sejati dan benar. Sudah saya bilang, ayat-ayat Al-Quran maknanya berlapis-lapis. Bukan hanya makna tersurat, tapi makna yang tersirat dan harus dijelaskan sesuai perkembangan zaman. Jika sains berkembang di masa depan, makna tersurat tak akan berubah. Hanya makna tersirat yang harus dijelaskan berubah. Contohnya, ayat mengenai besi, ayat 25 surat Al-Hadid, dinyatakan, Wa anzalna hadid. Makna besi diturunkan sebagai rahmat. Kita tahu makna ini tidak akan berubah di masa depan. Dengan kata lain, besi bisa digunakan sebagai rahmat Allah, sebagai bahan dasar